teman-teman, tahukah kamu apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan pubertas. Untuk menambah pengetahuan kalian, yuk kenali lebih jauh tentang kesehatan reproduksi. Kalian tahu nggak tentang pubertas atau yang sering kalian dengar dengan kata puber? Puber adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ketika puber, kamu mengalami perubahan-perubahan seperti pada laki-laki, otot-otot akan mulai tumbuh membesar. Lalu akan tumbuh rambut di ketiak, sekitar kelamin, kumis, dan dagu. Selain itu, akan tumbuh jakun dan perubahan suara menjadi berat. Penis dan buah zakar juga akan membesar. Tidak jarang kalian akan timbul jerawat, serta kalian akan mengalami mimpi basah. Pada anak perempuan, pinggul akan mulai melebar, mulai tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kelamin, payudara akan membesar, puting akan mulai menonjol, mengalami menstruasi atau haid, dan timbul jerawat. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda kamu akan mulai puber? Salah satunya tadi adalah timbul jerawat. Jerawat bisa timbul karena terjadi perubahan hormonal dan infeksi pada pori-pori kulit. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena bisa diatasi dengan menjaga kesehatan kulit wajah dan bagian tubuh lainnya. Jerawat dapat diatasi dengan mencuci muka, minum air putih, makan buah dan sayur, serta kurangi makan makanan yang berlemak seperti coklat, es krim, gorengan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jika jerawat tumbuh di wajahmu, jangan memencetnya karena hanya akan menjadikan luka dan bisa timbul infeksi. Tanda puber yang kedua adalah mimpi basah untuk laki-laki. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah peristiwa alami yang dialami oleh semua laki-laki. Biasanya dimulai saat usia 10-15 tahun, yaitu keluarnya sperma saat tidur disertai dengan mimpi. Hal ini normal terjadi pada setiap laki-laki. Kalau di antara kalian sudah mimpi basah, berarti kalian sudah remaja ya. Jadi, satu kali saja melakukan hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan pada perempuan. Maka sebaiknya berhati-hatilah ketika kalian berkawan dengan lawan jenis. Nah, jika pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan. Biasanya dimulai saat usia 11-15 tahun, yaitu keluarnya darah akibat luruhnya lapisan dinding rahim melalui alat kelamin atau vagina yang terjadi setiap bulan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh perempuan. Haid atau menstruasi pertama disebut dengan menarche. Kalian tidak lupakan peristiwa penting itu. Kenapa penting? Karena mulai saat itulah alat reproduksi kalian sudah berfungsi. Artinya, satu kali saja melakukan hubungan seksual, kalian bisa hamil. Teman-teman belum siap kan untuk menerima resikonya? Jadi, jangan coba-coba ya. Lamanya menstruasi biasanya berkisar 5-7 hari, dan siklusnya berkisar 21 hingga 35 hari. Selama menstruasi, selalu jaga kebersihan vagina ya, dengan cara segera ganti pembalut bila sudah basah, dan minum tablet tambah darah 1 kali sehari selama menstruasi, dan 1 tablet per minggu saat tidak menstruasi. Pada sebagian perempuan, menstruasi disertai dengan rasa nyeri yang disebut nyeri haid atau dysmenor. Nah, kali ini pesan buat kalian yang sedang menstruasi. Yang pertama, ganti pembalut maksimal 4 jam sekali. Yang kedua, kalau kamu merasa nyeri saat menstruasi, coba kompres dengan air hangat di perut bagian bawah. Kalau tidak berkurang rasa nyerinya, segera periksakan ke dokter atau ke puskesmas. Yang ketiga, selama menstruasi, sebaiknya kalian menambahkan makanan yang bergizi seperti susu, buah, hati, ikan, daging, dan lain-lain, serta memperbanyak minum air putih. Untuk kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, menjaga kebersihan alat kelamin itu sangat penting. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki disebut penis dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, sehabis buang air kecil, ceboklah dengan air bersih.
Gantilah celana dalam ketika terasa lembab atau minimal 2 kali sehari. Pakailah celana dalam yang berbahan menyerap keringat, misalnya berbahan katun. Yang kedua, keringkan alat kelaminmu setelah cebok menggunakan handuk atau kain bersih. Apabila alat kelaminmu terasa gatal atau perih, sampaikan kepada orang tuamu. Bagi perempuan, setelah buang air besar, ceboklah dari arah depan ke belakang. Dan yang sedang menstruasi, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari atau bila sudah penuh atau terasa basah. Sebaiknya, pembalut terbuat dari bahan dasar kapas dan setelah dipakai, hendaknya dibungkus dulu sebelum dibuang. Bagi laki-laki, sunat sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Karena kulit pada ujung alat kelamin laki-laki, jika tidak disunat, dapat menjadi tempat tumbuh bakteri atau jamur. Ingat, alat kelamin kalian tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirimu sendiri dan ibumu. Nah, ini nih yang penting, cara mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Ingat, tubuhmu adalah milikmu. Tubuhmu adalah sepenuhnya milikmu. Tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhmu yang bersifat pribadi seperti bibir dan area yang tertutup oleh pakaian dalam seperti payudara, alat kelamin, dan bokong. Teriak dan katakan tidak mau apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh di area pribadimu, yaitu area yang tertutup oleh pakaian dalam, misalnya di bagian dada atau payudara, penis atau vagina, dan bokong. Lari dan teriak minta tolong jika ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai, misal guru, dokter, polisi, dan lain-lain, apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Beritahu orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai apabila ada orang yang selalu memberimu hadiah, memintamu menyimpan rahasia, dan berusaha untuk berduaan saja denganmu. Hal itu tidak boleh dirahasiakan. Berhati-hatilah dengan orang yang tidak dikenal. Tolak hadiah atau ajakan dari orang yang tidak dikenal. Pastikan orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai mengambil tindakan untuk membantumu. Simpan nomor telepon orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai untuk dihubungi bila dalam keadaan darurat. Ingat, bagian tubuh pribadimu yang tidak boleh disentuh orang lain adalah bibir, payudara, alat kelamin, dan bokong. Nah, itu tadi teman-teman, hal-hal penting yang harus kalian pahami. Jangan sungkan untuk berbicara, bercerita, atau bertanya pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya tentang apa yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri dan selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal yang berusaha mendekatimu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Sampai jumpa. Dah.